Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Umi Evi Rahayu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar anak-anak Umi di rumah? Umi harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap melakukan protokol kesehatan ya selagi di rumah. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada bab kedua tentang norma-norma dalam masyarakat. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang macam-macam norma. Hari ini kita akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu memaparkan tentang fungsi aturan dalam masyarakat serta mampu menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan. Nah, untuk itu, ayo kita mulai belajar. Arti penting norma. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau yang kita sebut dengan norma. Fungsi aturan. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain, yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam melakukan pergaulan sosial. Nah, fungsi yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Fungsi yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Nah, itulah 3 fungsi aturan dalam masyarakat. Pentingnya norma. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Negara Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang menggunakan norma hukum. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara.
Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma-norma lainnya. Hukum dapat memaksa seorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi atau hukuman yang tegas. Selanjutnya, mengenai keadilan. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan. Keadilan menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti, pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Pada intinya, keadilan distributif ini adalah keadilan yang dijalankan oleh negara atau pemerintah terhadap warganya. Yang kedua, yaitu keadilan legal. Merupakan hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, keadilan legal adalah kebalikan dari keadilan distributif. Pada keadilan distributif, yang melakukan tindak keadilan adalah negaranya. Pada keadilan legal, yang melakukan tindak keadilan adalah warga negaranya, dengan cara mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya secara timbal balik. Nah, jadi kalau keadilan komutatif ini yaitu keadilan yang terjadi antara warga. Nah, itulah perbedaan dari 3 nilai keadilan. Selanjutnya kita akan membahas hukuman. Nah, jadi norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya, seperti teguran atau peringatan, kemudian pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, kemudian denda, dan sanksi yang menyakiti fisik. Nah, itulah macam-macam dari sanksi norma hukum. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang yang dihukum akan menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama,
sebagai pembalasan atas kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, sebagai penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan, norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum, karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Maka dari itu, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri juga termasuk perbuatan melanggar hukum loh. Nah, jadi anak-anak Umi udah paham kan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan di lingkungan masyarakat. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.